sebenarnya bantuan itu juga datang dari pemerintah Hong Kong ketika, sekali lagi ini ketika majikan itu tanggap dan majikan peduli sama teman-teman. Jadi kita sederhanakan aja bahwa teman-teman dengan majikan itu dijaga hubungannya, itu udah semuanya masalah kelar. Nah, yang menjadi persoalan adalah majikan juga bingung, nggak ngerti harus dibawa kemana, ya kan? Untuk ngurusin dia sendiri kalau sakit juga kayak apa, jatuhnya kayak gitu. Teman-teman serasanya kayak terabaikan. Pas ya. Selamat malam teman-teman semuanya, para pejuang-pejuang keluarga, pejuang garis satu guys. Luar biasa ya, terima kasih. Selamat hari ini hari Minggu ya. Barangkali hari Minggu banyak teman-teman yang libur, ada yang masih lembur gara-gara sama majikannya tidak diberikan libur. Terima kasih sekali lagi masih setia di Bandung Enterprise. Oke, malam hari ini kita ngobrol tentang apa ya teman-teman? Double suaranya ya. Oke. Jadi di sini saya juga sekali lagi mengucapkan apa ya buat teman-teman? Semangat. Mengucapkan semangat. Mbak Erita Oktaviani, terima kasih sudah komentar nonton. Terima kasih sekali lagi Mbak Erita Oktaviani ya. Jadi ya bagaimanapun dan apapun ceritanya, ya memang beginilah kondisinya. Mau gimana lagi? Jadi terkadang hati kita ya sekali lagi tidak menginginkan sesuatu akan terjadi seperti ini, tapi pada fakta dan kenyataannya. Mbak Aminah Siti Yoga, wes luar biasa, selalu hadir. Waalaikumsalam Mbak, sehat selalu. Dan mungkin tema hari ini bagaimana yang menghilangkan kebosanan dan kegabutan. Dan sekali lagi juga apa ya yang ingin saya sampaikan itu saat ini ya, untuk saat ini. Yang kemarin saya sebenarnya pingin ceritain bahwa banyak sekali bantuan ya. Bantuan bisa dari teman-teman kita sendiri, bisa juga bantuan dari pemerintah. Bahkan kemarin itu dari pihak pemadam kebakaran, Mbak Erli Fajar. Jadi pihak pemadam kebakaran itu juga mulai juga memberikan bantuannya. Nanti ternyata suara saya masih oke. Jadi Mbak Angel Heaven dari Sungwan O. Jadi pemadam kebakaran pun sampai menurunkan bantuannya ya. Kemarin saya sempat disuruh nge-share ya, dari dinas pemadam kebakaran itu juga memberikan bantuan. Dan sebenarnya juga kalau majikan itu hapcok ya, terus care sama teman-teman, sebenarnya majikan itu ada namanya lapor. Jadi wajib lapor. Jadi ketika majikan lapor, maka tes swab ya, bantuannya tes swab ya. Bagaimana bojoku? Tes swab dan obat-obatan itu dari Hong Kong. Jadi sebenarnya orang Hong Kong pun juga memberikan bantuan. Jadi kita sudah, kalau yang kena belakangan ini sudah nggak perlu terlalu khawatir. Tapi kalau yang awal-awal kemarin benar-benar memang tidak siap. Jadi Hong Kong sendiri kurang siap ya. Jadi sama, ini kasusnya sama pada waktu pertama kali COVID ya. Masker itu sama persis kejadiannya. Jadi begitu masker langka, begitu COVID-nya masuk gitu loh infonya, maka masker telat. Nah,
karena ini masker jadinya ya kita pasti bisa ya berjuang paketan waktu itu berjubel-jubel. Tapi pada saat ini itu kan kemarin yang jadi problem kan adalah obat dan test pack gitu loh. Nah gitu loh. Besti sungso hadir. Aku jangan dipanggil Besti. Aku panggil wong gandeng sak donya aja. Suaranya Koko double Koko ketungcung. Iya. Tadi soalnya tak nyalain. Jadi kenapa setiap saya live saya Mbak Rani terima kasih masukannya. Mbak Sastriana terima kasih. Mbak Sesah Hilapna terima kasih. Jadi Mbak Yunlong oke. Mbak Herli Fajar Mbakku. Jadi terima kasih sekali lagi ya buat teman-teman yang telah hadir. Jadi sebenarnya bantuan itu juga datang dari pemerintah Hong Kong ketika, sekali lagi ini ketika majikan itu tanggap dan majikan peduli sama teman-teman. Jadi Hong Kong begitu dinyatakan sakit dan kita lapor, itu kalau pengalaman saya cerita ada teman yang begitu sakit, majikannya lapor, besoknya itu langsung test pack-nya keluar, dicantolin di pintu. Jadi seperti itu ya. Ya ini masing-masing persoalannya ya, tergantung dengan majikan. Hadir alhamdulillah hari ini libur, boleh keluar rumah dengan alasan ambil paket walaupun hanya sebentar, bisa bikin mood kembali membaik dan semangat lagi untuk muli besok pagi. Mbak Yeni Porjo selamat. Mbak Kwai Chung lah, Mbak Laras Hati Kwai Chung silahkan, terima kasih. Mbak Yeni Porjo bagus. Jadi bantuan itu sebenarnya ada, tapi sekali lagi ini kan sudah jalan 1 bulan ya. Kalau mungkin iya di awal-awal waktu Omikron itu benar-benar stok obat nggak ada, kemudian pemerintah juga kalang kabut, jadi disitulah. Tapi ketika sudah ke belakang ini, sudah mereka well prepare. Saya pakai kata-katanya Mbak Kontring ya, well prepare. Jadi prepare-nya sudah membaik. Jadi artinya mereka sudah tidak mengkarantinakan, atau ya sebenarnya tergantung permintaan. Kalau memang mau minta dikarantina sudah dipersiapkan, tapi kalau mau di rumah dan majikan menyediakan tempat, so fine, it's okay buat teman-teman. Jadi sekarang sudah jauh lebih, jangan khawatir, nggak usah khawatir. Jadi bantuan obat-obatan dan bantuan test pack itu sudah sebenarnya, tinggal tanggapnya majikan terhadap teman-teman aja. Jadi seperti itu. Nanti nomor hotline-nya apa semuanya itu ada, dan majikan sebenarnya tahu tentang hal itu. Jadi nggak perlu kekhawatiran, karena memang kalau yang 1 bulan kemarin ya sama-sama paniknya, government-nya juga belum siap, jadinya serba acak adul lah. Bahkan laporan tes itu bisa sampai 4 hari, 5 hari, 6 hari. Nah ini udah 1 bulan berjalan. Jadi ini kita bisa belajar ya. Kita bisa belajar bahwa sebenarnya Hong Kong itu tetap se-prepare-nya. Ada jeda di mana saat kasus itu datang secara bersamaan, mereka kewalahan juga. Jadi sama kondisinya pada di awal COVID. Nah ini untuk teman-teman, setidaknya ini untuk teman-teman mengantisipasi bila next episode, ini kan pandemi virus yang kelima katanya. Karena ada hitungan 1, 2, 3, 4, 5. Pasti kalau ada 5-nya, ya kita nggak berharap 6, 7, 8, 9 kan nggak berharap. Tapi karena ada hitungannya, dan sekali lagi kita nggak tahu ya, virus-virus ini akan tetap ada di seluruh muka bumi ini atau lenyap atau bagaimana. Mak Onsan hadir, selamat malam Mbak Bagas. Oke, terima kasih Mbak Yeni Projo. Yang jelas saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman ya, semangat selalu. Jadi seperti itu ya. Sekarang pemerintah sudah well prepare. Jadi saya tidak ingin mengabarkan berita-berita di mana seperti yang teman-teman lihat di Facebook, orang Hong Kong pada stres, ngelihat fotonya, videonya di MTR lah, ABCD bla 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 bla. Sebenarnya kita nggak usah terlalu dipusingkan dengan seperti itu. Jadi kita sederhanakan aja bahwa teman-teman dengan majikan itu dijaga hubungannya, itu udah semuanya masalah kelar. Nah, yang menjadi persoalan adalah majikan juga bingung, nggak ngerti harus dibawa kemana, ya kan?
untuk ngurusin dia sendiri kalau sakit juga kayak apa, jatuhnya kayak gitu. Teman-teman serasanya kayak terabaikan. Padahal sebenarnya enggak. Bahkan teman-teman sendiri lapor ke government itu juga bisa. Jadi tapi ya sekali lagi Mbak Seliningsih, Mbak Siti One hadir. Terima kasih ya sudah hadir. Bagi siapapun yang sudah hadir, terima kasih banyak. Jadi kalau saya berpikir sekali lagi bahwa kita nggak perlu punya kekhawatiran yang terlalu besar, ya. Cukup bina hubungan dengan majikan. Jadi dia stres, jadi kita ikutan stres. Dia stres, kita ikutan stres. Nah, izin share kok, Rani bantu terus live Koko di grup 2 kali biar teman-teman Devisa Hong tahu semua info-info dari agensi Bandung. Terima kasih sekali lagi Mbak Rani, terima kasih. Boleh saran dan dikritik ya. Saya bukan orang yang super power. Saya bisa dikritik, saya bisa diberikan saran, saya juga bisa dicaci, saya boleh dimaki. Saya nggak ada masalah. Kasih masukan buat kami agar terus memberikan hal yang terbaik. Jadi saya ingin menginformasikan bahwa kita tidak perlu terlalu panik ya. Jadi kita tidak perlu merasa berita-berita di luar itu mempengaruhi teman-teman. Jadi teman-teman juga harus pandai, teman-teman harus smart, teman-teman harus pintar. Jadi sekali lagi itu saran saya. Jadi ini tidak terlepas yang nonton hanya oleh teman-teman Bandung ya. Di luar Bandung silahkan nonton, nggak ada masalah. Karena memang kami tujukan informasi ini untuk semua teman-teman PMI ya. Ini opini sekali lagi, pendapat, karena tidak semuanya pendapat saya itu benar. Tapi saya ingin berkomunikasi melalui sosial media bersama teman-teman, menyampaikan sesuatu yang bukan berita kegelisahan, berita stres gitu loh. Tapi Mbak Tong Bajil luar biasa ini selalu hadir. Terima kasih Mbak Bundane Ditya. Waalaikumsalam. Typo, saya tadi sempat lewat typo. Jadi seperti itu. Saya ingin kabarkan bahwa untuk saat ini Hong Kong sudah lumayan well prepare. Tinggal bagaimana cara kita laporan. Ya, saya termasuk yang 2 minggu virus jalan, terus saya juga kena. Dan saya boleh cerita ya, kenanya saya itu karena saya vaksin yang ketiga. Jadi di saat saya vaksin yang ketiga, ini posisi badan saya 2-3 hari itu kan lemah karena bertarung dengan virus. Dan kemudian di tempat kerja saya juga ada yang kena positif. Oke, fisik lagi perang bertempur melawan virus yang dilemahkan, karena vaksin adalah virus yang dilemahkan. Terus di luar ada virus yang tidak dilemahkan. Di situ saya kena. Saya akui saya kena dan saya bandel. Saya orangnya susah minum obat. Bukan nggak mau, tapi saya berusaha untuk mengurangi konsumsi obat. Kalau memang bisa saya tahan rasa sakit, saya tahan, saya gunakan tidur, saya gunakan istirahat. Tapi kalau teman-teman kan tidak mungkin, karena sakit itu kadang tiba-tiba siang pada saat teman-teman bekerja. Jadi mau nggak mau ya bodrek, misagrip atau apapun lah monggo. Jadi waduh, Sidoarjo hadir. Pas sekali Mbak Yanania The Polling, Mbak Rosmiati. Jadi sekali lagi pejuang garis satu ya teman-teman. Saya cuman ingin berbagi untuk menyampaikan supaya teman-teman nggak panik lah. Jadi supaya teman-teman itu nggak galau lah, terus tahu harus bertindak seperti apa. Nah, ketika teman-teman itu ngerasa sudah mulai nggak enak. Nah, ini pejuang satu garis, kita semuanya berusaha berjuang untuk satu garis. Jadi seperti itu ya buat teman-teman. Sekali lagi jangan panik. Nah, oke, saya sambil sapa-sapa Mas Galih, Mbak Hong Taipeng. Jadi pada prinsipnya sekarang Hong Kong sudah well prepare. Hong Kong sudah benar-benar siap dengan kondisi dan keadaan. Buktinya kemarin teman ada yang sakit, begitu majikannya telepon, satu harinya besoknya pada saat kabar hari ini misalnya besok paginya itu sudah tes pack dan obat-obatan tergantung di pintu bagian depan. Hampir sama seperti apa yang dilakukan teman-teman volunteer. Jadi sekali lagi saya juga mengucapkan banyak terima kasih teman-teman dari organisasi yang sedia kiranya meluangkan waktunya untuk membantu teman-teman yang lain di saat mungkin ya sekali lagi punya banyak keterbatasan tapi masih mau
menyempatkan kemampuan teman-teman yang berorganisasi untuk bisa membantu, bahkan individu-individu. Saya tidak bisa sebut namanya karena banyak banget. Saya cuma berharap teman-teman selalu sehat dan kepedulian teman-teman terhadap teman-teman yang lainnya patut diacungi jempol. Jadi teman-teman organisasi luar biasa, walaupun ya dengan segala cara ya, dan bahkan ada cerita juga permintaannya macam-macam ya. Ya bagaimanapun namanya, kadang-kadang teman-teman sih seperti itu. Jadi Hongkong sudah mulai well prepare. Wancai hadir, selamat malam Wong Ganteng, santunya selalu nyimak kalau live. Terima kasih ya. Boleh dikritik, sekali lagi saya boleh dikritik, boleh dikasih masukan, boleh ditanya, boleh, monggo, nggak ada masalah. Ya saya bukan orang yang anti kritik, nggak ada masalah. Kalau perlu diskusi, kalau perlu kita podcast. Tak ajak bikin konten. Terima kasih Mbak Ave Pesek, Meifu hadir. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Yang perlu sebenarnya di kondisi kita saat ini adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan majikan, cara membaca pikiran majikan, cara harus menempatkan diri dengan majikan. Itu saja. Karena memang ini yang ingin saya sampaikan ya. Teman-teman sekali lagi udah datang ke Hong Kong, teman-teman sudah menginjakkan kaki di Hong Kong, itu saya bilang ya, itu kehendak teman-teman pribadi, satu. Yang kedua, itu diridhoi sama Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah. Ya. Jadi teman-teman datang ke Hong Kong ini diizinkan sama Gusti Allah. Keinginannya untuk memperbaiki semuanya itu diizinkan. Saya juga nggak panik ketika mbahku positif, aku yang serumah menjaganya pun jadi ketularan. Tapi alhamdulillah sekarang aku sama mbahku udah sehat lagi. Nah, jadi boleh sekarang teman-teman sekali lagi untuk membuat kondusif di sosial media, yang sudah sembuh-sembuh, yang sudah sehat-sehat, bikin status yang menguatkan, bikin status yang menggembirakan temannya, bikin status yang aku juga kena dan aku sudah positif teman-teman gitu loh. Teman-teman yang belum positif ya mudah-mudahan tidak sampai positif. Kalau ataupun sampai positif, jangan khawatir, jangan panik ya. Pengalaman teman-teman bisa diceritakan di status. Kalau teman-teman yang sudah sehat itu sudah nyetatus dan statusnya baik-baik semuanya, maka kondisi akan kondusif gitu loh. Kondisi sosial media tidak akan ruwet. Oke. Mbak Rani, kalau sudah di Indonesia, kalau waktu kita bikin konten, ku juga ada YouTube di Hong Kong, fokus kerja jaga bayi ini. Nggak ada masalah Mbak. Oke. Taiwan hadir, selamat malam Mas, maaf telat nih. Oh enggak ada telat, nggak ada masalah Mbak. Santai, ini masih bisa diputar dari awal kok, tenang saja. Sekarang jadi coba kita berikan situasi di sosial media itu yang kondusif. Jadi teman-teman yang pernah kena garis 2 terus akhirnya sekarang garis 1, share bagaimana teman-teman menjadi garis 1. Resep-resepnya di-sharekan semuanya. Kalau yang sehat-sehat sudah nge-sharekan, iklimnya sosial media kita akan lebih kondusif. Teman-teman yang belum sakit itu sudah nggak khawatir lagi gitu. Karena ya oke lah kita bilang seperti ini karena memang ini udah 1 bulan dan saya menganggap Hong Kong sudah well prepare. Sudah prepare-nya baik-baik. Bahkan ya pengumuman berapa hari yang juga teman-teman sudah share di bandara itu disiapkan untuk tes PCR. Jadi nggak harus nunggu di luar, nggak harus nunggu di daerah asal. Kalau di daerah asal kadang-kadang bentrok sama yang di sekitarnya, di distriknya. Jadi kalau bentrok di distriknya, otomatis kadang-kadang hasilnya nggak bisa cepat. Dan kadang-kadang kita harus prepare-nya, bahkan ada yang dinyatakan koge. Nah ini kan juga permainan. Tapi kalau sudah di bandara, itu ada yang 1 jam, ada yang 3 jam, ada yang 24 jam. Nggak ada masalah. Mbak Dewa Pratama, selamat malam. Jadi seperti itu. Kita harus saling menguatkan ya. Tidak, aku seneng kalau ngelihat ada yang sakit ya, Mbak aku garis 2, terus teman-teman di bawah komen-komennya baik semuanya, mudah-mudahan lekas sembuh ya, selamat berjuang ya. Jadi itu iklim yang bagus. Jadi senang kalau kita bisa seperti itu. Sekali lagi ya, informasi ini umum saya sampaikan,
Dan boleh nanti sempat komen kalau seandainya teman-teman sakit, terus bagaimana caranya untuk bisa dapat bantuan dari pemerintah. Jadi seperti apa dan bagaimana. Karena sekali lagi ini juga ya, sekali lagi saya bilang, test pack itu juga sudah murah banget ya di pasar-pasar ya, terlepas ada waktu jeda ternyata. Jadi sekali lagi saling menguatkan, saling mensupport. Jadi berita-berita yang negatif itu kita lawan, berita-berita yang membuat jadi kegelisahan itu kita tutupi dengan berita-berita positif, dengan teman-teman berusaha punya status, menyetatuskan bahwa saya juga pernah positif dan sekarang sudah negatif, alhamdulillah. Bagi yang belum positif ya prepare, diceritakan kiat-kiatnya apapun, monggo. Jadi sekali lagi kiat-kiatnya sesuai dengan dirinya masing-masing ya, karena pengalamannya beda-beda. Jadi seperti itu. Jadi nggak jadi persoalan. Kita tutupi berita-berita yang positif. Jadi kita berikan info-info yang bermanfaat buat teman-teman yang mungkin merasa belum kena, dan mudah-mudahan tidak sampai kena, karena ini sudah sangat membaik. Karena sekali lagi menurut saya ya, ini pilek biasa sih. Kalau menurut saya sekali lagi ya, ini bukan sesuatu yang tak pikir berat ya, tak pikir sesuatu yang mematikan. Ini menurut saya sih pilek biasa. Jadi teman-teman pastilah bisa menghadapi semuanya. Oke, terima kasih sudah ada. Ya tadi suaranya agak gangguan karena memang baterainya sudah agak sedikit low. Jadi seperti itu ya teman-teman, tidak perlu khawatir, tidak usah pusing. Test pack juga akan disediakan, tes swab akan disediakan sama pemerintah. Bahkan kalau belum disediakan di pasar itu harganya juga sudah terjangkau. $18 ada, $20 juga ada ya. Bantuan juga dari pemerintah juga ada. Artinya begini loh, kita bukan mengindahkan bantuan dari pemerintah atau bantuan dari KJRI, tapi setidaknya kalau kita prepare di rumah ya oke lah, kantong kita sendiri itu menurut saya jauh lebih bijaksana. Tapi kalau kita berharap bantuan, biasanya kalau bantuan itu kadang-kadang ada teman-teman volunteer. Tapi kalau lagi nggak ada volunteer kan, mau nggak mau kita harus berjuang sendiri kan teman-teman. Jadi sekali lagi bahwa yang ingin saya ceritakan, teman-teman itu udah nyampe di Hong Kong. Teman-teman sudah menjejakkan kakinya di Hong Kong. Teman-teman sudah siap berjuang di Hong Kong. Jadi kalau sekarang itu kita takut, kalau sekarang itu kita khawatir, yang terjadi sekali lagi udah ibaratnya kasep gitu loh teman-teman, udah terlanjur kecek ya mandi sekalian gitu loh. Makanya kita kuatkan. Makanya dengan saya live itu saya berusaha untuk memberikan semangat, karena ya itu yang saya bisa. Yang hanya bisa saya lakukan ya kayak gini, saya berkomunikasi teman-teman melalui sosial media, ngobrol, dan mungkin barangkali ada hal-hal unek-unek yang ingin disampaikan atau dicurahkan atau ingin dikomenkan, monggo. Mbak Dewi Fortuna, Mbak Trisna Jaya, terima kasih. Mbak Tong Bajil, Mbak Ave Pesek, terima kasih perhatian semuanya ya. Mbak Paijem, Mbak Terima Jaya. Oke, sekali lagi terima kasih ya. Teman-teman masih selalu hadir. Boleh dikasih masukan buat saya, informasi apa yang harus disampaikan, monggo, nggak ada masalah. Permintaan teman-teman kalau memang bisa saya akan buatkan. Tapi kalau enggak, ini murni opini saya dan ini bentuk apa yang saya bisa memberikan unek-unek cerita. Jadi kalau saya itu diceritain masalah, ya kalau prinsip saya, kalau saya diceritain masalah, saya berusaha untuk menjadi orang yang netral. Saya tidak berusaha, oh kasihan ya, oh begini ya, oh kamu gini ya. Saya nggak akan seperti itu. Tapi kalau saya diceritain sebuah problem, bagi saya sekali lagi, kalau saya diceritain problem, saya akan berusaha punya cara pandang dan cara berpikir yang berlawanan. Bagaimana solusinya? Jadi seperti itu. Jadi bukan justru malah mengikuti arus teman-teman larut dalam problem tersebut gitu loh.
Kalau saya tipikalnya ya begitu gitu loh. Karena sekali lagi kalau kita nggak mampu bersedekah secara materi, kita nggak mampu bersedekah waktu, bukan waktu. Kalau kita nggak mampu bersedekah secara materi, kita bersedekah dengan waktu. Kita dengerin mereka, kita bersedekah dengan pengetahuan kita bersedekah menyampaikan ketenangan, kita bersedekah memberikan cara berpikir yang terbaik, solusi buat teman-teman. Nah, itu kalau saya punya prinsip ya. Jadi seperti itu pada prinsipnya. Jadi bagi saya di dunia ini tidak ada yang berharga, jauh lebih berharga daripada waktu. Karena waktu tidak bisa dikembalikan. Makanya kalau kita tidak mampu memberikan materi, ketika kita mampu bersedekah waktu, wah itu luar biasa. Tetapi yang dilakukan teman-teman volunteer sudah waktunya, sudah materinya, jadi jos. Nah, saya hanya bisa memberikan semangat aja dan waktu saya untuk terus, bahwa teman-teman itu sudah menjadi pejuang keluarga. Kalau sudah menjadi pejuang keluarga, pantang rasanya untuk mundur, dan pantang rasanya untuk takut, pantang rasanya untuk gelisah, pantang rasanya untuk khawatir. Jadi seperti itu ya buat teman-teman. Jadi sudah, virus ini sudah mulai bisa terkontrol, mulai bisa terkendalikan. Sekali lagi, begitu saja live saya hari ini. Mudah-mudahan teman-teman menjadi pejuang keluarga yang selalu sehat, selalu dijauhkan dari mara bahaya dan penyakit, dan kembali lagi selalu punya semangat, punya harapan bahwa masa pandemi ini bisa kita lewati bersama-sama. Terima kasih, salam dari saya, wong gandeng sak donya, dan jangan pernah khawatir. Pesan saya satu, jangan pernah bingung, majikan segambreng. Di Hongkong majikan banyak sekali, nggak usah khawatir ya. Sebenarnya kuncinya adalah jangan panik, paling tidak jangan terlalu berlebihan dalam menyikapinya, karena panik dan berlebihan adalah Mbak Trisna Jaya, panik dan berlebihan adalah separuh dari penyakit. Keren. Ini ada hadisnya, ini ada suratnya Mbak Trisna Jaya, bagus. Dari penyakit sebisa mungkin dibikin santai, sewajarnya aja. Alhamdulillah selama ini saya aman. Alhamdulillah. Saya rasa ini yang dulu disebut influenza, tapi sekarang sebutannya Omicron, karena obatnya juga nggak ada yang spesial. Artinya kita bisa sembuh dengan obat flu dan batuk biasa. Keren. Di posting ya Mbak Tong Bajil, silahkan posting. Mbak Trisna Jaya di statusnya posting. Jangan lupa saya di tag, nanti kita share rame-rame. Mbak Ave, amin ya Allah. Oke, Mbak Singo Wedok Malam Malang Selatan, wis ongis kode ngalam Natales. Singo Wedok Malang Selatan. Oke, saya bisa baca dari balik. Amin amin Allahumma amin. Oke, terima kasih, itu saja dari saya. Selalu sehat teman-teman, selalu menjadi pejuang keluarga, pejuang garis satu, dan selalu sehat, dijauhkan dari mara bahaya, dan selalu terus berkomunikasi yang baik dengan majikan, karena itu adalah kunci kesuksesan kita untuk menyelesaikan kontrak. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.